Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianda, NPM 21101010224, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Ibu Dr. Raja Febrina Andarina Zardika SHMH dari kelas G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Mulyanto SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menggunakan dasar-dasar dan aturan-aturan tertentu. Kemudian menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana yaitu dari buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103, buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Dijelaskan juga dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, Undang-Undang nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba, Undang-Undang nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme, dan lain-lain. Selanjutnya ada asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang kedua ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu dijatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Yang ketiga ada asas teritorial, yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada asas nasionalitas aktif. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Pasal 5 KUHP. Selanjutnya ada asas nasionalitas pasif, yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Pasal 4 KUHP. Selanjutnya macam-macam pidana. Macam-macam pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukuman-hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan. Selanjutnya hukuman tambahan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama pencabutan hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya ada sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepas dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terbagi dalam banyak kerajaan. Masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masih berada di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yaitu yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Selanjutnya ada sistematika hukum pidana. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana material adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana antara lain. Yang pertama buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. Yang kedua ada buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Yang ketiga ada buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, antara lain
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme. Selanjutnya, upaya hukum pidana. Upaya hukum pidana di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada upaya hukum banding. Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP. Sehubungan dengan soal banding itu, apabila putusan hakim tingkat pertama memuat perintah terdakwa ditahan atau membebaskan terdakwa dari tahanan, perintah tersebut harus ditetapkan di dalam putusan terakhir. Yang kedua ada upaya hukum kasasi. Sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHP, maka dikenal kasasi oleh pihak-pihak termasuk jaksa atau penuntut umum, dan kasasi di kepentingan umum oleh jaksa agung. Kasasi demi kepentingan hukum tidak membawa akibat hukum apa-apa bagi pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan berupa pemidanaan. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali. Pengajuan dapat dikuasakan kepada penasihat hukum. Permohonan peninjauan kembalian diajukan kepada panitera pengadilan yang memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama tanpa dibatasi tenggang waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari hukum pidana. Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan di depan, yaitu bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena beberapa alasan, yaitu mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda. Yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam, dan kekacauan yang besar di kalangan masyarakat dan juga alat perlengkapan negara yang masih kurang atau tidak sempurna. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya nomor 21 PUU atau 2008 menyatakan bahwa penyatuan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Sedangkan dalam konsep perancangan KUHP, pidana mati dicantumkan meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, karena tim perancangan KUHP mempertimbangkan sebagaimana upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu pelaku tindak pidana. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata dan kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.